Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurul Piandes dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nur Jati Cirebon. Di sini kita akan membahas tentang statistika, terutama tentang penyajian data. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Lalu yang kedua, kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan yang ketiga yaitu kita bisa menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini ada beberapa macam penyajian data. Yang pertama yaitu diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram batang menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Semakin panjang sebuah batang, maka semakin besar nilai yang diwakilinya. Suatu sumbu pada diagram menunjukkan kategori dimensi yang dibandingkan, dan sumbu lainnya mewakili nilai diskrit atau matriks. Baik, di sini kita akan membuat sebuah contoh, yaitu tentang jajanan favorit di kantin. Yang pertama itu ada nama, jumlah siswa. Nah, di sini ada jajanan mie ayam. Jumlah siswanya yaitu ada 8 orang. Lalu ada bakso dengan jumlah siswa yaitu 10 orang. Lalu ada ST dengan jumlah siswa 7 orang, dan es krim dengan jumlah siswa yaitu 5 orang. Di sini sudah ada diagram batang, di mana tadi yang pertama itu ada mie ayam dengan jumlah 8 siswa yang membeli, yaitu ada di atas 7,5. Lalu untuk bakso yaitu ada 10 orang, itu diagram batang dengan paling atas. Dan yang ketiga itu ST dengan jumlah siswa 7 orang, itu ada di pertengahan 5 sama 7,5. Nah, lalu ada es krim yaitu dengan jumlah siswa ada 5 orang. Diagram garis. Diagram garis adalah diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Dilansir dari statistik LibreText, diagram garis berawal dari grafik batang yang diwakili oleh titik-titik data yang dihubungkan dengan garis. Nah, kita akan memasukkan data-data yang tadi menjadi bentuk diagram garis. Yang pertama kita bikin titik-titik dulu di bagian-bagian data yang tadi. Yang pertama yaitu mie ayam 8 siswa yang titiknya berada di atas 7,5. Lalu bakso dengan jumlah siswa 10 yaitu paling teratas. Yang selanjutnya itu ada ST di mana jumlah siswanya yaitu 7 yang titiknya berada di bawah 7,5. Dan yang terakhir yaitu ada es krim dengan jumlah siswa yaitu 5. Nah, setelah kita membuat titik-titik tadi, kita akan menghubungkan titik ke titik dengan membentuk garis. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya.
Nah, di sini ada contoh diagram lingkaran. Sama dengan data-data yang tadi, diagram garis dan juga diagram batang. Di sini diagram lingkaran kita akan mempelajarinya yaitu dalam bentuk sudut. Nah, cara menghitungnya yaitu seperti ini. Ini 8 per 30 yaitu dari jumlah 30, lalu karena kita menggunakan sudut jadi dikali 360 derajat. Nah, 360 derajat dibagi 30 yaitu disederhanakan bisa menghasilkan 12. Jadi 8 dikali 12 yaitu 96 derajat. Jadi untuk mie ayam yaitu 96 derajat. Nah, untuk bakso yaitu 10 per 30 dikali 360 derajat. 360 derajat sama 30 disederhanakan jadi 12. 10 dikali 12 yaitu 120 derajat. Lalu yang ketiga yaitu ada ST dengan jumlah 7 orang siswa yang membeli per 30 dikali 360 disederhanakan lagi menjadi 12, lalu 7 dikali 12 yaitu 840 derajat. Lalu es krim yaitu 5 per 30 dikali 360 derajat disederhanakan jadi 12. 5 dikali 12 yaitu 60 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan sudutnya, kita akan membuat diagram lingkarannya. Nah, untuk diagram lingkaran harus ada effort lebih. Kita harus menghitung untuk lebih bisa membuat data-data tersebut ke dalam diagram lingkaran dalam bentuk persen atau derajat. Nah, kita akan mempelajarinya dalam bentuk sudut. Baik, ini adalah hasil dari diagram lingkaran dari data-data yang telah kita peroleh tadi.